Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Dwi Apsari. Di sini saya akan memaparkan materi bab 27 tentang jasa-jasa selain audit yang bisa diberikan oleh kantor akuntan publik. Jasa audit atas laporan keuangan merupakan salah satu jasa yang biasa diberikan suatu kantor akuntan publik yang cukup dikenal di masyarakat bisnis. Selain jasa audit atas laporan keuangan diberikan oleh kantor akuntan publik, seperti internal audit, manajemen audit, special audit, penelaahan terbatas atau limited review, penyusunan sistem akuntansi, accounting service, kompilasi laporan keuangan, konsultasi pajak, konsultasi manajemen, recruitment service, in-house training, dan lain-lain. Selanjutnya, standar atestasi merupakan landasan konseptual untuk berbagai tipe jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik bagi masyarakat. Standar atestasi membagi tipe-tipe penugasan atestasi. Yang pertama pemeriksaan, yang kedua review, yang ketiga prosedur yang disepakati. Contoh jasa profesional yang dapat diberikan oleh para praktisi yang tidak termasuk dalam perikatan atestasi adalah perikatan konsultasi manajemen yang di dalamnya praktisi memberikan nasihat atau rekomendasi kepada kliennya. Perikatan yang di dalamnya praktisi membela kepentingan klien. Perikatan pajak yang di dalamnya praktisi mengisi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau memberikan nasihat perpajakan. Informasi keuangan interim. Informasi atau laporan keuangan interim berarti informasi keuangan atau laporan keuangan untuk jangka waktu kurang dari setahun penuh atau untuk jangka waktu 12 bulan, namun berakhir pada tanggal selain tanggal akhir tahun buku perusahaan. Tujuan review informasi keuangan interim adalah untuk memberikan dasar bagi akuntan publik dalam melaporkan apakah perlu dilakukan modifikasi material atas informasi tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Prosedur untuk melaksanakan review informasi keuangan interim pada umumnya terbatas pada prosedur penyajian pertanyaan dan prosedur analitis saja. Prosedur yang harus diterapkan oleh akuntan publik pada umumnya meliputi yang A. Meminta keterangan mengenai pengendalian intern dan perubahan signifikan dalam pengendalian intern. Yang B. Menerapkan prosedur analitis atas informasi keuangan interim untuk mengidentifikasikan dan memberikan dasar untuk mengajukan pertanyaan tentang hubungan dan pos individual yang tampak luar biasa. Yang C. Membaca notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris, dan komite-komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk mengidentifikasikan tindakan yang dapat mempengaruhi informasi keuangan interim. D. Membaca informasi keuangan interim untuk mempertimbangkan berdasarkan informasi yang diperoleh akuntan. Apakah informasi yang dilaporkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia? E. Menanyakan kepada pejabat perusahaan yang bertanggung jawab atas masalah keuangan dan akuntansi mengenai di bawah ini. Berikut saya akan membacakan beberapa laporan akuntan yang melampiri informasi keuangan interim yang telah direview harus mencangkup berikut ini. Suatu judul yang berisi frasa, laporan akuntan independen, identifikasi informasi keuangan interim yang direview, suatu pernyataan bahwa informasi keuangan adalah tanggung jawab manajemen, dan lain sebagainya. Berikutnya ada standar jasa akuntansi dan review. IPSAR nomor 1 merupakan pedoman bagi akuntan mengenai standar dan prosedur yang digunakan untuk penugasan kompilasi dan review atas laporan keuangan satuan usaha non-publik. PSAR tersebut telah diupdate dalam SPAP tahun 2011. PSAR nomor 1 mengidentifikasikan kompilasi laporan keuangan dan review atas laporan. Laporan keuangan yang direview oleh akuntan harus disertai dengan laporan akuntan yang menyatakan bahwa review dilaksanakan sesuai dengan standar jasa akuntansi dan review yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Semua informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen atau pemilik entitas tersebut. Review terutama mencangkup permintaan keterangan kepada para pejabat penting perusahaan dan prosedur analitis yang diterapkan terhadap data keuangan. Lingkup review jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit.
Akuntan tidak akan mengetahui adanya suatu modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan. Di sini terdapat perkembangan baru, tujuan standar perikatan review atau SPR, dan tujuan suatu review atas laporan keuangan. Ini bisa dilihat. Selanjutnya ada prosedur untuk mereview laporan keuangan, umumnya mencakup hal-hal sebagai berikut. Memperoleh suatu pemahaman tentang bisnis entitas dan industri yang di dalamnya entitas beroperasi. Meminta keterangan tentang prinsip dan praktik akuntansi entitas. Meminta keterangan tentang prosedur entitas untuk mencatat, menggolongkan, dan meringkas transaksi. Mengumpulkan informasi untuk diungkapkan dalam laporan keuangan dan menyusun laporan keuangan. Meminta keterangan berkaitan dengan seluruh asersi material dalam laporan keuangan. Prosedur analitis dirancang untuk mengidentifikasi hubungan dan unsur-unsur individual yang tampak tak biasa. Prosedur tersebut mencakup membandingkan laporan keuangan periode kini dengan periode sebelumnya, membandingkan laporan keuangan dengan hasil dan posisi keuangan yang diharapkan. Laporan review atas laporan keuangan. Laporan review atas laporan keuangan harus berisi unsur-unsur pokok berikut: judul, pihak yang dituju, paragraf pembuka atau pendahuluan, paragraf ruang lingkup, pernyataan keyakinan bentuk negatif, nama kantor akuntan publik, tanda tangan akuntan publik, nama akuntan publik, nomor registrasi akuntan publik, nomor registrasi kantor akuntan publik, atau jika tidak tercantum dalam kop surat. Yang terakhir, tanggal laporan dan alamat kantor akuntan publik, atau jika tidak tercantum dalam kop surat. Other Assurance Service. Menurut Arens, standar untuk kompilasi atau review laporan keuangan adalah Statement on Standards for Accounting and Review Service. Prosedur yang digunakan untuk jasa review adalah dapatkan pemahaman atas bisnis klien dengan melakukan tanya jawab dengan klien. Lakukan prosedur analitis, dapatkan surat pernyataan langganan, dan siapkan kertas kerja pemeriksaan. Berikutnya ada jasa kompilasi. Jasa kompilasi merupakan jasa untuk menyusun laporan keuangan klien. Praktisi tidak memberikan keyakinan apapun mengenai laporan keuangan tersebut. Persyaratan untuk jasa kompilasi: yang pertama, pahami bisnis klien. Yang kedua, pahami prinsip dan praktik akuntansi untuk perusahaan sejenis. Yang ketiga, pastikan apakah informasi dari klien memuaskan. Yang keempat, review laporan keuangan kompilasi untuk mengetahui apakah ada penghilangan atau kesalahan dalam perhitungan matematis atau penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Lalu, ada 3 bentuk laporan kompilasi, yaitu yang pertama, full disclosure, yang kedua, no disclosure, dan yang ketiga, kompilasi tanpa independensi. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan mengenai bab 27, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.